Di luar sana, channel yang membahas Persib itu banyak, bahkan mungkin ratusan. Tapi, jujur saja, tidak semuanya benar-benar hadir sebagai supporter yang ideal karena kita sering menemukan satu masalah klasik, terlalu banyak rasa, tapi minim data. Kadang terlalu memuji sampai lupa realita. Kadang terlalu membela sampai mengabaikan fakta. Dan lebih sering lagi, analisisnya terdengar keras, tapi ternyata hanya opini tanpa dasar. Padahal sepak bola bukan cuma soal cinta. Sepak bola juga soal angka, pola, statistik, keputusan taktik, dan bukti di lapangan. Dan disinilah channel ini berdiri. Kita tetap bobotoh, tetap mencintai Persib sepenuh hati. Tapi, kita tidak akan menutup mata ketika ada yang perlu dikritisi. Dan kita tidak akan membesar-besarkan sesuatu yang belum terbukti. Di sini, kita bicara Persib dengan cara yang lebih dewasa, faktual, objektif, dan analisa jujur berbasis data. Karena Persib terlalu besar untuk dibahas hanya dengan perasaan. Kita juga punya prinsip cinta tanpa kejujuran. Hanya akan membuat Persib jalan di tempat. Masa kita tega membohongi yang kita cintai? Karena sepak bola modern bukan sekadar teriakan di tribun, tapi soal data, statistik, pola permainan, keputusan taktik, dan bukti nyata di lapangan. Maka, di sini kita akan bicara dengan cara yang berbeda, lebih dingin, tapi lebih tajam, lebih tenang. Lebih tenang, tapi lebih dalam. Karena Persib terlalu besar untuk dinilai hanya dengan perasaan. Selamat datang di ruang analisa yang faktual, objektif, dan jujur. Ini bukan sekadar channel Persib. Ini adalah cara baru mencintai Persib. Jika kamu ingin pembahasan Persib yang bukan sekadar euforia, tapi benar-benar berdasarkan fakta dan data, tetap di sini. Karena di channel ini, kita tidak hanya mendukung Persib, kita mengawal Persib. Sekarang, mari kita mulai. Bermain di kandang lawan Dragon Solar Park, Rabu 11 Februari tahun 2026. Persib tak mampu berbicara banyak. Brace yang dibuat Pedro Tanah Placeres di menit ke-5 dan ke-84, serta satu gol torehan Gabriel Mutombo 53 membuat langkah Persib kian berat. Pelatih Persib Bojan, Hodak mengakui timnya sudah kesulitan sejak awal. Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan. Dalam 10 menit pertama, ucap pelatih asal Kroasia tersebut dikutip dari laman resmi Persib. Persib sebenarnya sempat memberikan perlawanan, namun peluang emas yang didapat gagal menjadi gol. Bahkan, ada tembakan Persib yang membentur gawang lawan. Hodak pun menilai di babak kedua, timnya semakin kedoroan ketidakmampuan para pemain. Persib kehilangan kendali di lini tengah dan gagal memenangkan bola kedua. Dan kurangnya kewaspadaan menghadapi serangan balik lawan menjadi salah satu alasan kekalahan. Selain itu, cuaca yang panas membuat energi para pemain Persib terkuras sepanjang pertandingan. Namun, Hodak tak mau terlalu lama terpuruk dan bertekad bangkit pada pertandingan berikutnya di Bandung. Misi pembalasan pun diapungkan Maung Bandung pada pertemuan di kandangnya. Sekarang kami perlu fokus selama 7 hari ke depan untuk pertandingan berikutnya di Bandung, katanya. Saya berharap stadion akan tetap penuh seperti biasanya karena tidak mudah bermain di sana. Dan pastinya performa kami harus lebih baik, ucapnya. Pertemuan kedua akan dilakoni Persib dengan menjamu Ratchaburi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan depan untuk bisa lolos ke perempat final. Persib membutuhkan kemenangan lebih dari 3 gol, alias minimal 4 gol tanpa balas. Berat, walau tak ada yang tak mungkin. Untuk para bobotoh, pernyataan resmi Bojan Hodaks tidak lebih bisa mengobati kekecewaan mereka dibanding apa yang dilakukan Freddy Kobarba yang dengan heroik berjanji untuk membalas kekalahan ini di kandang sendiri. Pernyataan yang bermakna permohonan maaf dan mohon
dukungan lebih untuk bisa membalikan keadaan di kandang. Seminggu yang akan datang, Hey, hey guys! Next Wednesday, guys. We leave you in Bandung. lantas, mengapa Persib jadi anti klimaks di saat krusial tersebut? Mengalami kekalahan yang di luar dugaan banyak pengamat. Bahkan Rahaburi sendiri seakan tak percaya dengan hasil yang mereka dapatkan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mari kita bedah analisa yang mungkin luput dari perhatian publik. Bahkan tim kepelatihan mengabaikan hal ini. Dua momok yang luput dari mata publik. Persib Bandung pulang dari kandang Ratchaburi FC bukan membawa hasil, tapi membawa luka. Bukan luka biasa, tapi luka yang membuat leg 2 terasa seperti mendaki gunung terjal tanpa oksigen. Skor 3-0. Bukan hanya kekalahan. Itu adalah alarm keras bahwa Persib sedang berada dalam situasi genting. Namun, yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar buruknya finishing, bukan sekadar rapuhnya pertahanan, bukan juga soal kalah duel di lapangan tengah. Yang paling berbahaya adalah fakta bahwa publik kita terlalu sibuk menyalahkan pemain, terlalu sibuk memuja nama besar Persib, sampai lupa ada dua sosok yang dayam-dayam menjadi arsitek kehancuran Persib di laga ini. Dan dua sosok itu justru luput dari radar analisa kebanyakan orang. Sosok pertama, wasit yang membunuh momentum. Namanya Ahmed Darwish, wasit asal Uni Emirat Arab, dan bagi publik sepak bola Indonesia, nama wasit dari kawasan Timur Tengah bukanlah nama yang netral, karena sejarah sudah terlalu sering berbicara. Sejarah pahit yang bahkan puncaknya pernah membuat timnas Indonesia digagalkan menang dalam laga dramatis melawan Bahrain. Maka ketika wasit seperti ini memimpin laga Persib, kecurigaan bukanlah paranoia, itu adalah refleksi pengalaman. Dan di laga kemarin, ada satu momen yang menjadi titik balik ketika William Barush dijatuhkan di kotak penalti. Wasit menghentikan laga, namun yang terjadi setelahnya sungguh ganjil. Tidak ada VAR. Dan tidak ada evaluasi serius, tidak ada keputusan yang membuat Persib mendapatkan keadilan. Padahal, kalau itu dicek, sangat mungkin Persib mendapat penalti atau bahkan kartu merah untuk lawan. Dan kalau itu terjadi, skor 1-0 bisa berubah menjadi 1-1. Dan kalau skor menjadi 1-1, maka mental Ratchaburi bisa runtuh. Tekanan bisa berbalik, pertandingan bisa berubah total. Karena dalam sepak bola, yang paling menentukan bukan siapa yang kuat, tapi siapa yang menang dalam momen. Dan wasit, sadar atau tidak, telah merampas momen itu dari Persib. Namun masalahnya, wasit bukan lawan yang bisa dilawan dengan taktik. Wasit tidak bisa ditekan lewat formasi, tidak bisa dikalahkan lewat pressing. Protes setelah laga hanya jadi laporan yang tidak akan mengubah hasil. Karena dalam sepak bola Asia, keputusan tetaplah keputusan. Dan Persib harus belajar bahwa di kompetisi IFC, kadang pertandingan bukan hanya soal 11 lawan 11, tapi juga soal siapa yang menguasai jalannya drama. Sosok kedua, pelatih RAT Sapuri, sang penjabret taktik. Lalu kita masuk ke sosok kedua, dan ini lebih mengerikan. Karena sosok ini bukan sekadar pengganggu pertandingan. Dia adalah otak utama yang membuat Persib terjebak. Warewus Rimaka, pelatih lokal Ratchaburi, orang yang pernah membuat Indonesia kecewa di level timnas beberapa tahun lalu, orang yang dikenal bukan karena nama besar, tapi karena kecerdikan, dan malam itu dia membuktikan sesuatu yang menyakitkan, bahwa sepak bola bukan soal reputasi. Sepak bola adalah soal membaca lawan dan mengeksekusinya tanpa ragu. Ratchaburi masuk babak 16 besar bukan karena kebetulan. Mereka adalah runner-up, tapi mereka lolos dari grup yang disebut grup neraka. Grup yang bahkan melibatkan klub-klub Asia Timur. Dan pelatih mereka membawa mental itu ke pertandingan melawan Persib. Ia tidak takut, ia tidak kagum, ia tidak silau dengan nama besar. Justru ia memakai pujian publik Thailand tentang Persib sebagai senjata psikologis. Karena ketika semua orang berkata Persib lebih hebat, yang terjadi adalah Persib menjadi lengah, Persib menjadi percaya diri secara berlebihan. Persib seperti masuk lapangan dengan keyakinan bahwa kemenangan akan datang
dengan sendirinya. Padahal, lawan sudah menyiapkan jebakan. Persib terjebak dalam ilusi nama besar. Inilah titik paling berbahaya. Persib terlalu sering dipuja. Persib terlalu sering disebut raksasa. Persib terlalu sering disebut paling siap mewakili Indonesia. Dan pujian seperti itu bisa jadi racun. Karena sepak bola Asia tidak mengenal nama besar. Sepak bola Asia hanya mengenal siapa yang paling siap, paling disiplin, dan paling dingin saat mengeksekusi peluang. Ratchaburi paham satu hal. Mereka tidak harus mengalahkan Persib lewat permainan indah. Mereka hanya perlu menghancurkan Persib lewat efektivitas. 1 peluang, 1 gol, 2 peluang. 2 gol, 3 peluang. 3 gol. Dan Persib mungkin lebih unggul dalam kualitas pemain, tapi kalah dalam kecerdikan membaca pertandingan. Pesan keras untuk tim kepelatihan Persib, dan ini yang harus didengar Bojan Hodak dan seluruh staf Persib. Di kompetisi AFC, pelatih tidak hanya dituntut hebat, tapi harus licik dalam arti positif. Harus siap menghadapi wasit yang tidak berpihak. Harus siap menghadapi lawan yang bermain dengan perang mental. Harus siap menghadapi jebakan strategi yang dibuat untuk memancing emosi pemain. Karena ketika Persib frustrasi, Ratchaburi semakin nyaman. Ketika Persib panik, Ratchaburi semakin disiplin. Ketika Persib mulai kehilangan kepala, Ratchaburi semakin tajam. Dan dari situlah lahir skor 3-0. Skor yang terasa seperti palu godam. Leg kedua bukan hanya soal 4 gol, tapi soal mental. Sekarang, Persib punya tugas berat. Bukan hanya mencetak 4 gol tanpa balas, tapi juga mematahkan 2 momok yang sama. Momok keputusan wasit yang bisa mematikan momentum. Momok pelatih lawan yang jenius dalam memanfaatkan kelengahan. Karena kalau Persib masih masuk lapangan dengan mindset kita lebih besar, maka bencana bisa terulang. Namun kalau Persib masuk lapangan dengan mindset kita harus bertarung sampai habis, maka segalanya masih mungkin. Karena sepak bola selalu memberi ruang untuk keajaiban, asal satu syarat dipenuhi. Persib harus sadar bahwa mereka bukan sedang melawan Ratchaburi. Persib sedang melawan jebakan, sedang melawan tekanan, sedang melawan mental. Dan jika Persib mampu menang melawan itu semua, maka Bandung akan menyaksikan malam yang akan dikenang sepanjang sejarah. Semoga malam itu menjadi titik balik kebangkitan sejati Persib Bandung untuk terus naik di panggung Asia dan global. Mari kita dukung Maung Bandung dengan lebih elegan dan berkelas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.